Dengan dasar kebijakan organisasi pada tanggal 20 Juli 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melantik Saudara Ahmad Anang Hernadi sebagai Kaditama Binbangkum yang dilaksanakan di Auditorium BPK di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK Dr. Insinyur Isma Yatun MTCSFA menyebut output dari fungsi hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pencapaian visi dan misi BPK. Berikut pernyataan Ketua BPK. Guna menjaga kesinambungan kelembagaan BPK, peran esensial di Tama Binbangkum ialah tanggap dan aktif dalam melakukan mapping atas perkembangan peraturan perundang-undangan, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap BPK. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah saya berharap di Tama Binbangkum dapat segera mempercepat penyelesaian tuntutan perbendaharaan dari seluruh entitas AKN dan perwakilan. Salah satu upayanya ialah dengan lebih mengaktifkan kembali sidang majelis tuntutan perbendaharaan. Oleh karena itu, saya harapkan saudara sebagai Kaditama Binbangkum memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Tama Binbangkum dengan sebaik-baiknya, serta kian responsif dengan dinamika dan tantangan yang semakin kompleks. Dengan dilantiknya Saudara Ahmad Anang Hernadi menjadi Kaditama Binbangkum, menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan agar tercapainya strategi 5 BPK dan mewujudkan apa yang menjadi harapan badan. Pak, bagaimana rencana Bapak untuk Binbangkum selanjutnya? Di Tama Binbangkum itu ibarat sebuah kapal, dan seorang nahkoda akan membawa kapal tersebut ke tempat tujuannya. Seluruh nahkoda di BPK memiliki tujuan sama, yaitu mewujudkan visi BPK. Begitu juga saya dengan Pak Buser. Program saat beliau melepas jangkar adalah program yang telah mendapatkan predikat BPK. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas program tersebut, sebagai nahkoda yang baru, saya akan meningkatkan program tersebut agar kapal dapat melewati rintangan ke depan dan berlabuh di tempat yang BPK harapkan. Di lain pihak, beberapa waktu setelah pelantikan, beredar foto di Tama Binbangkum periode 2019 sampai dengan 2022, memberikan sebuah kado berbentuk kotak kepada Saudara Ahmad Anang Hernadi, yang mendorong publik bertanya-tanya, apakah isi dari misteri box tersebut? Saya memberikan ini karena saya yakin kita memiliki mimpi yang sama. Leni, ya Pak. Tolong buatkan algoritmanya dan temukan hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Dalam rangka inisiatif strategis akselerasi penyelesaian ganti kerugian negara daerah, kita telah melakukan rekonsiliasi data tuntutan perbendaharaan pada 2020 sampai 2021 dan diketahui terdapat 3.714 kasus tuntutan perbendaharaan belum dilaporkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Selanjutnya, penggunaan peraturan.bpk.go.id semakin meningkat, tetapi dalam beberapa kasus, pemeriksa terkadang melakukan kesalahan dalam penentuan kriteria yang disebabkan mesin pencarian hanya merujuk ke judul peraturan. Selanjutnya, dengan adanya konsultasi hukum online pengguna layanan semakin meningkat,
Sayangnya beberapa pemeriksa tidak mengetahui bahwa seluruh pegawai bisa mendapatkan layanan tersebut. Demikian, ada yang bisa saya bantu lagi. Cari posisi para kadit, informasikan segera akan dilakukan pertemuan. Baik, Pak. Izin Pak Kaditama. Para pimpinan tinggi Pratama dan administrator sudah menghadiri ruang rapat. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hasil evaluasi menunjukkan inovasi untuk capaian BPK kita telah menerima apresiasi yang luar biasa dari stakeholder. Namun, inovasi tersebut perlu ditingkatkan karena pencarian dasar hukum atau kriteria pemeriksaan pada fitur pencarian sesuai inovasi layanan informasi peraturan melalui cdih.bpk.go.id belum merujuk ke dalam isi peraturan. Hasil evaluasi atas layanan kepaniteraan MTP 4.0 menunjukkan entitas bahkan pelaksana BPK masih kurang memahami proses penyelesaian kerugian negara daerah. Hal tersebut tentunya dapat berdampak pada jumlah kasus penyelesaian kerugian negara daerah. Evaluasi atas layanan konsultasi hukum secara online menunjukkan adanya harapan dari pemeriksa agar konsultasi hukum dapat dilakukan secara real-time di lapangan. Saya harap kita lebih berperan aktif dalam mewujudkan visi BPK dengan meningkatkan inovasi pada Ditama Binbangkum. Kita dapat melakukan langkah pasti dengan cara format pada database peraturan yang diakses melalui cdih.bpk.go.id dibuat dalam bentuk searchable dokumen, sehingga dapat meningkatkan fitur pencarian dan memudahkan pengguna layanan untuk menemukan data hingga isi pasal dalam peraturan. Saat melakukan penggalian data dan informasi, berikan pencerahan, baik kepada entitas dan pelaksana BPK, terkait alur penyelesaian kerugian sesuai ketentuan. Lakukan percepatan penyelesaian kerugian dengan membentuk task force pada AKN dan perwakilan, agar tercipta komunikasi dan koordinasi secara aktif, terutama terkait tugas dan fungsi BPK dalam pemantauan kerugian negara daerah. Konsultasi hukum secara online dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses secara real-time dalam ponsel, sehingga pelaksana BPK dapat mengajukan konsultasi hukum di mana saja dan kapan saja, serta diharapkan dapat mengurangi risiko hukum. Saya percaya dengan sistem kerja, kualitas SDM, dan kerjasama di Ditama Binbangkum, kita bisa mewujudkan itu semua, sehingga kita mampu mencapai cita-cita kita bersama sebagai satuan kerja yang sigap melayani. Tugas dan fungsi Ditama Binbangkum selaras serta mendukung visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditama Binbangkum telah melakukan identifikasi dan mitigasi risiko. Dalam upaya memitigasi risiko tersebut, Ditama Binbangkum melakukan perubahan dengan menggunakan 6 komponen pengungkit zona integritas, yang antara lain 1. Manajemen perubahan 2. Penataan tata laksana 3. Penataan sistem manajemen SDM 4. Penguatan akuntabilitas 5. Penguatan pengawasan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung perubahan tersebut, Ditama Binbangkum membangun inovasi guna mendukung dan meningkatkan kinerjanya.
terdapat 3 inovasi unggulan yang dimiliki Ditama Binbangkum dalam upayanya untuk penguatan integritas, kinerja, dan layanan. Pertama, peningkatan di bidang layanan informasi hukum. Ditama Binbangkum melakukan inovasi pada layanan penyediaan peraturan melalui web peraturan.bpk.go.id, dengan merubah tampilan web, dibuat lebih menarik, lebih user-friendly, dan lebih informatif. Selain itu, terdapat pengembangan lainnya yang memudahkan pengguna yaitu berupa fitur Elasticsearch sehingga pengguna dapat melakukan penelusuran sampai ke dalam isi file produk hukum. Total pengunjung dalam web tersebut sebanyak 30,29 juta, tetapi hal tersebut tidak menurunkan semangat Ditama Binbangkum yang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan terus meningkatkan kepuasan bagi pengguna web tersebut. Ditama Binbangkum mempunyai koleksi produk hukum pada web peraturan.bpk.go.id sebanyak kurang lebih 210.000 produk hukum, yang terdiri dari 16,3.000 produk hukum pusat, 18,7.000 produk hukum kementerian dan lembaga, serta 175,8.000 produk hukum pemerintah daerah. Atas inovasi tersebut, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan pada web peraturan.bpk.go.id. Pada tahun 2021, terdapat 12,9 juta pengunjung, dan jumlah ini meningkat 2 kali lipat pada tahun 2022 menjadi 26,6 juta pengunjung. Dan sampai dengan Agustus 2023 web peraturan.bpk.go.id telah mendapat 14,8 juta pengunjung. Kedua, peningkatan di bidang layanan konsultasi hukum. Ditama Binbangkum mengembangkan inovasi dengan meningkatkan pemanfaatan aplikasi konsultasi hukum yang mudah diakses dan cepat, yaitu dengan melakukan integrasi aplikasi smh.bpk.go.id ke dalam aplikasi BPK Go. Atas inovasi tersebut terdapat peningkatan jumlah pemberian layanan konsultasi hukum online pada tahun 2022 sebanyak 30 pemberian layanan konsultasi hukum, dan meningkat signifikan pada Agustus 2023 sebanyak 40 pemberian layanan konsultasi hukum. Ketiga, peningkatan di bidang layanan pengelolaan penyelesaian kerugian negara daerah. Ditama Binbangkum meningkatkan web sistem MTP guna mendukung tugas dan fungsinya. Selain itu, Ditama Binbangkum juga lebih aktif dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait proses penyelesaian kerugian negara dan daerah kepada pelaksana BPK, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Inovasi lain di bidang kepanitraan, Ditama Binbangkum membentuk Task Force Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dengan melibatkan Auditorat Keuangan Negara dan perwakilan BPK di daerah, sehingga memudahkan Ditama Binbangkum untuk melakukan koordinasi dengan entitas BPK. Dampak yang telah diperoleh dengan dilakukan inovasi percepatan penyelesaian kerugian negara daerah tersebut, sepanjang tahun 2022 sampai dengan Maret 2023, Ditama Binbangkum telah menyelesaikan sebanyak 1.014 kasus kerugian negara daerah, baik yang berasal dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Mimpi yang sama. Mimpi BPK sebagai lembaga negara yang menjadi contoh terbaik bagi pemerintah dan menjadikan Indonesia sebagai best government model di dunia. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di Indonesia, Binbangkum menjadi satker yang paling strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan dukungan dari berbagai satker di BPK dan sumber daya manusia yang berkualitas, Binbangkum telah mewujudkan kontribusinya kepada BPK dan berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berperan serta dalam peningkatan kepercayaan masyarakat. Kami telah merasakan sendiri inovasi Ditama Binbangkum melalui pembentukan tim task force penyelesaian kerugian negara daerah yang melibatkan seluruh BPK perwakilan dan AKN. Selain itu, kami sangat mengapresiasi kecepatan Ditama Binbangkum dalam merespon permintaan konsultasi dan pendapat hukum yang kami ajukan, serta dengan terbentuknya aplikasi BPK Go, ini semakin memudahkan kami dalam melakukan konsultasi hukum secara online. Terima kasih Ditama Binbangkum. Sukses selalu. Apresiasi terhadap inovasi dari Ditama Binbangkum dalam melakukan percepatan penyelesaian kerugian daerah dan kerugian negara dengan diterbitkannya surat keterangan lunas. Ditama Binbangkum juga telah mendukung kami dalam bentuk konsultasi hukum secara online. Oleh karena itu, kami percaya bahwa Ditama Binbangkum sangat pantas untuk memperoleh predikat WBBM di tahun 2023. Terima kasih Ditama Binbangkum.
Terima kasih Ditama Bimbangkum, saya sangat terbantu untuk mencari seluruh peraturan melalui peraturan.bpk.co.id. Peraturan.bpk.co.id sangat memudahkan saya dalam menyusun skripsi. Terima kasih Ditama Bimbangkum BPK RI. Kami BPK-DKD Kabupaten Siak mengucapkan terima kasih kepada Ditama Bimbangkum BPK atas peran aktifnya dalam proses penyelesaian kerugian daerah Kabupaten Siak. Untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah optimalisasi seluruh sumber, terutama sumber daya manusia. Bimbangkum memiliki sumber daya manusia yang adaptable. Hal tersebut dibuktikan dengan predikat lulusan Bimbangkum yang didapat saat pandemi COVID-19. Bimbangkum memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, sehingga mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, sehingga mendorong untuk membuat keputusan yang tepat dan mengatasi semua tantangan. Kerjasama tidak hanya berbicara tentang kekuatan yang menyatukan orang-orang untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama adalah tentang saling menghormati dan menghargai satu sama lain, yang akan memotivasi keinginan mendukung dan membantu untuk mencapai tujuan. Kerjasama adalah tentang komunikasi dan keterbukaan yang akan menciptakan informasi dan ide-ide untuk mencapai tujuan. Kerjasama adalah tentang kepercayaan dan komitmen yang akan menumbuhkan perasaan saling percaya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan. Kerjasama adalah kunci kesuksesan, kunci kemenangan, kunci untuk membangun komunitas yang kuat. Izin Pak Kaditama. Berdasarkan agenda, sidang badan akan dilaksanakan 30 menit dari sekarang. Baik, terima kasih.